Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di Pojok Baca CIS. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali menjawab pertanyaan salah satu siswa kita yang bernama Amin dengan pertanyaan, Pak, kenapa cewek di Jepang kalau perawan dianggap aib? Sekarang kita jawab. Jepang, jumlah perawan di Jepang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Hal tersebut tentu saja menjadi masalah bagi negara Jepang karena Jepang kehilangan masyarakat yang produktif. Lalu Jepang pun berupaya untuk memantik muda-mudi mereka agar berketurunan. Maka dibuatlah industri porno, dilegalkanlah industri porno, boleh dikonsumsi siapa saja dalam rangka membantu kehidupan seksual orang lain. Menurut pengakuan salah satu TKI yang bekerja di sana, culture shock pertamanya adalah konten-konten pornografi dikonsumsi tanpa tabir sama sekali. Dan tentu saja hal tersebut sangat umum di sana. Walaupun demikian, kontradiksinya adalah masyarakat Jepang mengalami tingkat kelahiran yang sangat rendah. Tidak berbanding dengan tingkat kematian, sehingga negara Jepang kehilangan masyarakat yang produktif. Justru konten-konten yang dibuat oleh Jepang dikonsumsi oleh negara-negara anomali yang berada di dalam ambang kemiskinan tetapi mencoba untuk berketurunan. Itulah faktanya. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Alasan yang pertama, biaya mengurus anak di Jepang sangat mahal. Jika dirupiahkan dari awal kelahiran sampai selesai kuliah, sekitar 5 miliaran untuk satu anak. Jika 2, 10 miliar. Jika 3, 20 miliar. Kena jajan juga. Sedangkan UMR di Jepang itu hanya sekitar 20 juta rupiah jika dirupiahkan. 20 juta rupiah. Jika masyarakat Jepang hanya bergajikan UMR, maka secara logika mereka akan kesulitan untuk hidup. Ya, begitulah. Karena biaya yang mahal sehingga masyarakat Jepang memutuskan untuk perawan, tidak berpacaran, tidak menikah. Bahkan yang menikah pun mereka memutuskan untuk free child. Alasan yang kedua adalah budaya kerja keras di Jepang. Masyarakat Jepang rata-rata bekerja sekitar 12 jaman. Di bawah dari itu, mereka akan dianggap gagal oleh masyarakat. Ketika seseorang merasa harga dirinya terhinjak, mereka akan memilih untuk bunuh diri, mengurangi produktivitas, mengurangi masyarakat yang produktif lagi kan. Udahlah, memutuskan untuk tidak menikah, bunuh diri lagi. Pada tahun 2024 terjadi kasus bunuh diri yang mayoritasnya adalah anak-anak sekolah. Terkhusus anak-anak sekolah, sekitar 529 kasus bunuh diri yang terdeteksi, belum yang terdeteksi karena hanya masalah sepele. Apa masalahnya? Mereka tidak memenuhi standar nilai kompetensi di sekolah mereka. Hanya karena remedial, mereka bunuh diri. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena Jepang menganut budaya malu yang tinggi atau yang dikenal Haji no Bunka. Jika mereka tidak memenuhi standar nilai, merasa harga dirinya terinjak-injak, maka mereka lebih memutuskan untuk bunuh diri. Tentu saja hal tersebut mengurangi masyarakat yang produktif lagi. Karena budaya kerja yang tinggi, karena tekanan pendidikan yang sangat tinggi, maka mereka tidak memiliki waktu untuk mengkonsumsi konten-konten pornografi. Karena menurut data, akses media sosial, akses gawai di negara Jepang rata-ratanya sangat rendah dibandingkan negara kita yang konsumsinya adalah 6 jam. Sedangkan masyarakat Jepang, konsumsi rata-rata mereka adalah sekitar 2 jaman sehari. Oleh sebab itulah konten industri yang dipasarkan dengan begitu masif
tidak sempat mereka konsumsi. Jepang pun kehabisan cara untuk memantik muda-mudinya berketurunan. Lalu dibuatlah stigma dan stereotip gender yang kuat, bahwa perempuan yang masih perawan sering diartikan sebagai kurangnya pengalaman, kurangnya daya tarik, atau kegagalan. Apakah hal tersebut berhasil? Tentu saja tidak berhasil. Ketika seseorang memutuskan untuk memilih hidup sendirian dengan hormon yang begitu tinggi, secara biologis manusia itu sangat ingin berketurunan. Ketika mereka menahan kebutuhan biologis mereka, maka mereka akan mengalami yang namanya kesepian. Faktanya, kesepian itu lebih membunuh dari apapun. Dan hal tersebut berkorelasi dengan stres. Stres yang tinggi membuat umur seseorang menjadi pendek. Justru hal tersebut malahan semakin membuat mereka tersiksa dan akhirnya mati dan segala macam. Seperti yang kita ketahui, maka solusi terakhir dari pemerintah Jepang adalah mengambil masyarakat luar, misal masyarakat India, masyarakat Indonesia, dan negara manapun, untuk memperbanyak, untuk menambah masyarakat produktif di negara mereka. Begitulah kira-kira. Semoga bisa dipahami. Silakan tulis argumen kalian di kolom komentar. Mari kita berdiskusi secara sehat. Sampai ketemu di sesi tanya jawab selanjutnya. Xia Cian. Bye.